pengelolaan sampah di ibu kota di Jakarta telah menyebabkan tempat pengelolaan sampah terpadu Jakarta Pusat. Ya, hal ini mengganggu masyarakat khususnya pejalan kaki. Latar belakangnya adalah DKI Jakarta menghasilkan 8.527 ton sampah per harinya, yang dimana 63% dari sampah tersebut merupakan sampah rumah tangga. Nah, masalah utamanya adalah truk sampah pengangkut yang tidak merata, TPS yang terbatas, juga terdapat penumpukan dan pencemaran sampah di mana-mana. Dengan ini, kami menggunakan ada sebenarnya yang diperoleh dari sumber resmi pemerintah, yaitu Badan Pusat Statistik dan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. Dari BPS, kami menggunakan dua variabel utama, yaitu jumlah truk armada sampah dan jumlah tempat pembuangan sampah di wilayah DKI Jakarta pada periode tahun 2020 dan 2022. Sementara ISPSN, kami menggunakan data kuantitatif mengenai volume timbulan sampah, baik satuan harian maupun tahunan untuk wilayah dan periode yang sama. Analisis statistik terhadap data pada tahun 2020 menunjukkan bahwa adanya hubungan yang sangat kuat antara timbulan sampah dan juga jumlah truk pengangkut sampah yang digunakan, di mana koefisien korelasi yang didapatkan sebesar 0,909 yang menandakan bahwa ada hubungan positif yang erat. Ketika jumlah truk banyak, otomatis timbulan sampahnya juga lebih banyak. Maka model regulasi linier yang dihasilkan memiliki nilai R-square sebanyak 0,827 yang menunjukkan bahwa sekitar 82,7% variasi timbulan sampah dapat dijelaskan oleh jumlah truknya. Bersamaan penambahan 1 unit truk diperkirakan meningkatkan timbulan sampah sebesar 5,66 ton, di mana uji signifikansi menunjukkan hasil yang kuat dengan nilai signifikan F sebesar 0,011 atau kurang dari 0,05, serta koefisien regresi yang signifikan secara statistik per value sama dengan 0,011987 dan interval kepercayaan yang tidak mencakup 0. Sebaliknya, hubungan antara jumlah tempat penampungan sementara atau TPS dan timbulan sampah menunjukkan korelasi yang positif yang sedang dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,607, meskipun menunjukkan bahwa peningkatan jumlah TPS cenderung disertai dengan peningkatan timbulan sampah juga. Hubungan ini tidak signifikan secara statistik. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan F sebesar 0,209 atau lebih besar dari 0,05 dan p-value yang melebihi ambang batas signifikansi. Selain itu, interval dan kepercayaan koefisien TPS mencakup 0 menandakan ketidakpastian pengaruhnya terhadap variabel dependen. Hasil analisis menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat antara jumlah truk dan timbulan sampah dan koefisien korelasi sebesar 0,844. Artinya, semakin banyak truk yang beroperasi, semakin besar volume sampah yang tercatat. Hal ini mencerminkan peningkatan kapasitas pengangkutan seiring dengan bertambahnya armada truk. Hasil regresi linear menunjukkan bahwa sebesar 71,3% variasi timbulan sampah dapat dijelaskan oleh jumlah truk, yaitu R kuadrat sebesar 0,13, dan setelah penyesuaian sampel, nilainya pun tetap tinggi di 64,1%. Model ini memiliki kesalahan standar sebesar 518,25 dan dari 6 observasi. Signifikansi pengaruh jumlah truk terhadap timbulan sampah dibuktikan dengan nilai signifikan F sebesar 0,034 yang dimana kurang dari 0,05 dan F hitung sebesar 9,92 serta persamaan regresi yang terbentuk yaitu Y sama dengan negatif 32,41 ditambah 4,84X. Artinya setiap tambahan satu truk diperkirakan dapat meningkatkan timbulan sampah sebesar 4,84 ton. Koefisien ini signifikan dengan p-value sebesar 0,034 dengan interval kepercayaan 95% dari rentang 0,57 sampai 9,11. Hal ini menunjukkan pengaruh nyata jumlah truk terhadap volume sampah. Persamaan regresi yang diperoleh yaitu Y sama dengan 221,34 ditambah 6,16X, yang artinya setiap tambahan 1 TPS diperkirakan meningkatkan timbulan sampah sebesar 6,16 ton. Koefisien ini signifikan dengan p-value sebesar 0,032 dan memiliki interval kepercayaan 95% dari 0,85 sampai 11,47. Yang tidak mencakup 0 ini menegaskan bahwa jumlah TPS berpengaruh nyata terhadap volume timbulan sampah.
Dari sisi lingkungan, sistem transportasi sampah di DKI Jakarta masih belum optimal dan berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti peningkatan emisi gas rumah kaca dan pencemaran air tanah akibat penumpukan sampah di TPS. Untuk mengatasi hal ini, disarankan pemutakhiran armada truk, penerapan dynamic routing berbasis Internet of Things, pembangunan TPS modular dengan teknologi compactors, serta integrasi dengan sistem waste to energy. Konversi truk diesel ke listrik dan penguatan program reduksi sampah di sumber juga penting dilakukan. Meskipun ada kemajuan sistem integrasi, pendekatan konvensional terbukti tidak cukup. Diperlukan strategi berbasis data, teknologi, dan partisipasi masyarakat untuk pengolahan sampah yang berkelanjutan. Berdasarkan data dari tahun 2020 dan 2022, didapatkan bahwa efektivitas transportasi sampah dapat dianalisis dengan melihat beban sampah per truknya, di mana semakin tinggi angkanya, maka semakin besar beban sampah tiap truk, yang bisa mengindikasikan kurangnya jumlah truk untuk menangani volume sampah, atau dengan kata lain, efektivitas transportasi sampah rendah. Data dari BPS dan SIPSN menunjukkan Jakarta Barat, Selatan, dan Timur memiliki beban truk yang tinggi, yaitu lebih dari 2.000 ton per truk per tahun, yang berarti efektivitas transportasi sampah di wilayah ini rendah. Hasil analisis korelasi dan regresi menunjukkan adanya hubungan yang konsisten antara jumlah truk sampah dan volume timbulan sampah. Pada tahun 2020, terdapat korelasi kuat antara jumlah truk dan volume sampah dengan setiap tambahan truk meningkatkan pengangkutan rata-rata 5,60 ton per hari. Sebaliknya, jumlah TPS belum berpengaruh signifikan. Pada tahun 2022, meskipun korelasi tetap tinggi, efisiensi truk menurun menjadi 4,85 ton per hari akibat overload dan usia amat tua. Peran TPS justru meningkat dengan kontribusi 6,16 ton per hari, menunjukkan perbaikan distribusi dan kapasitas TPS. Model regresi ganda menjelaskan 72,9% variasi sampah pada tahun 2020, namun turun menjadi 60,4% di tahun 2022, mengindikasikan pengaruh faktor lain seperti pertumbuhan populasi, pola konsumsi, dan kebijakan. Hasil kajian menunjukkan 3 permasalahan utama sistem transportasi sampah di DKI Jakarta. Yang pertama, distribusi armada pengangkut sampah dan TPS yang tidak merata di berbagai wilayah mengakibatkan inefisiensi operasional. Yang kedua, peningkatan volume sampah dari tahun ke tahun, namun pendekatan penanganan yang masih konvensional seperti penambahan jumlah truk dan TPS tidak memberikan solusi jangka panjang. Justru, data kami menunjukkan korelasi yang sangat kuat antara peningkatan infrastruktur dan peningkatan timbulan sampah dengan nilai R 0,844 sampai dengan 0,909 yang memperparah beban lingkungan. Yang ketiga, dampak lingkungan yang ditimbulkan pun semakin serius. Di antaranya adalah peningkatan gas metana dari TPS, kebocoran air lindi yang mengakibatkan pencemaran air tanah dan permukaan, dan akumulasi sampah di pesisir yang mengancam ekosistem laut. Untuk mengatasi ini, kami mengusulkan 4 solusi transformatif. Yang pertama, optimalisasi distribusi dengan data analisis regresi dan pemetaan hotspot untuk pemetaan armada. Dan yang kedua, integrasi teknologi seperti waste to energy dan compactors untuk mengetahui mengurangi sampah pada sumbernya. Dan yang ketiga, edukasi pada masyarakat dan pelatihan petugas untuk pemilahan sampah yang lebih efektif. Dan yang terakhir, penelitian lanjutan dengan Life Cycle Assessment atau LCA untuk mengukur dampak spesifik emisi dan lindi.